Hai semuanya, selamat datang di Frekuensi 404. Kenalin, gue Al. Dan gue Nuri. Kita berdua bakalan nemenin cerita pada malam hari ini. Ya, simpelnya kita akan membahas tentang hal-hal yang gak bisa dipikirin cuma pakai logika aja. Mulai dari cerita mistis, kejadian nyata, atau bahkan hal-hal yang aneh yang sebenarnya tuh terjadi di sekitar kita. Betul banget. Dan kalau kita sadar ya nih, pas kita nge-tag ini, kita tuh habis ngelewatin Halloween. Yang dimana Halloween ini tuh ber-vibes-nya itu kayak malam-malam misterius gitu gak sih? Iya banget. Padahal Halloween sendiri itu kan budaya dari luar ya. Tapi banyak banget orang Indonesia yang antusias untuk merayakan Halloween itu. Padahal ya, kalau dipikir-pikir tuh di Indonesia ada loh malam Halloween kayak gitu. Apa tuh? Contohnya malam Jumat Kliwon atau bahkan malam 1 Suro. Betul banget sih, benar banget sih. Yang kita tahu juga ya, yang kita sadar juga di Indonesia ini kayak terkenalnya tuh sama cerita-cerita legenda gitu gak sih? Iya. Cerita-cerita rakyat, terus pantangan-pantangan dari leluhur gitu kan. Sama kejadian-kejadian mistis yang kita ataupun orang lain ataupun teman-teman semuanya pernah ngalamin. Iya. Dan lucunya, semakin lo nggak percaya sama hal-hal kayak gitu, itu tuh semakin ada aja kejadian yang bikin lo mikir 2 kali. Bener banget, kayak kita seakan tuh diingatkan gitu ya, bahwa di dunia ini tuh gak hanya kita, tapi ada sesuatu yang berdampingan sama kita. Nah, ngomong-ngomong nih, lu pernah gak sih ngalamin kejadian ataupun hal yang di luar nalar ataupun di luar logika lo gitu? Kayak untuk diceritain tuh kayak susah ataupun kayak gak bisa lupain gitu? Pernah banget lo. Apa tuh kalau boleh tahu? Jadi dulu pas gue masih SMP kelas 2 kayaknya, itu gue pindah rumah. Oke. Dan rumahnya itu sebenarnya sampingan. Dan depan rumah gue itu kebun kan. Jadi pas itu malam-malam jam 12:30-an itu tiba-tiba ada suara gembok. Gembok yang di tek-tek. Dimainin. Iya, dimainin. Gerak-gerak banget. Nah, karena pagar itu deket sama pintu samping kamar, akhirnya dibuka lah. Dan dilihat nggak ada orang. Oke. Dan itu kejadian pertama. Terus ada lagi kejadian yang sebenarnya tuh rentan waktunya dikit gitu, kayak cuma beberapa hari. Jadi waktu itu gue bangun jam 1:30 pagi, gue mau ke toilet, gue udah nyalain lampu, tapi tiba-tiba ada mainan ponakan gue yang nyala. Dan itu robot, sebenarnya robotnya tuh bisa nyala dan bisa jalan. Tapi gue takut banget karena itu robot harus dicetekin dulu kan supaya dia butuh jalan. effort gitu ya. Tapi ini tiba-tiba nyala. Dan udahlah, akhirnya gue bangunin mama gue buat matiin robot itu. Udah dicetekin, udah di-off-in, gue ke toilet, balik dari toilet, gue mau tidur lagi. Tapi ada satu lagi mainan yang nyala. Dan itu bukan robot, itu truknya itu sebenarnya cuma bisa nyala dan suaranya tuh lagu-lagu doang. Dan itu nyala. Jalan lagi nggak? Nggak jalan, cuma nyala doang. Nyala sendiri lagi. Jadi butuh effort juga berarti. Iya, harus dicetekin juga tuh. Okay. Dan karena gue sama mama gue sama-sama takut, akhirnya dua baterai dari mainan itu dicopot supaya gak ada lagi kejadian-kejadian. Iya bener ya, kayak daripada bikin geger satu rumah, mendingan udah deh dilepas aja tuh baterai. Iya. Kalau lu ada nggak sih lo cerita? Ada sih, bener-bener. Kayak kalau tadi kan kayak benda gitu ya terlihat. Kalau gue ini kayak suara aja sih, sensing gitu. Posisinya ini, oh ya jangka waktunya tuh udah lumayan lama. Gue masih agak kecil gitu ya, belum sebesar sekarang gitu. Kayak posisinya lagi kumpul keluarga. Bedanya ini suaranya ini dari depan rumah, bukan dari dalam gitu. Tapi itu malam-malam juga. Malam-malam juga, kita lagi ngobrol. Biasa kan rame ya, kayak ada suara-suara apa, tiba-tiba ya namanya udah selesai percakapan gitu ya, kita hening. Tiba-tiba ada suara gitu ya, suara nangis.
perempuan. Kayak dia merintih gitu, merintih. Terus kita bertiga nih, gue, kakak gue dan bokap gue mendengar itu, dan yang lainnya nggak dengar sama sekali ya. Ya gue coba memberanikan diri gitu ya sama kakak gue untuk melihat ke depan nih ada apa sih gitu kan, kayak takutnya tetangga gitu anaknya nangis atau gimana gitu kan. Cuman kayak kok nggak ada orang gitu dan sepi gitu. Terus udah tuh pastinya kayak ya udahlah, kita gak ambil pusing gitu ya, udah nggak mikirin lagi. Dan ternyata besokan paginya tuh geger bahwa depan rumah sama tetangga samping rumah ini mengiranya adalah suara tangisan anak mereka satu sama lain. Tapi ternyata bukan, dua-duanya nggak nangis, dan gak tahu itu suara nangis siapa gitu. Oke, terus kejadian keduanya adalah di sekolah. Cuman sekolah SMA, cuman ini kayak mungkin bisa jadi tapi ini benar-benar gak masuk akal ya, tapi kayak gak tahu juga bagaimana. Jadi kita berdua, aku berdua temanku kalau nggak salah ke toilet. Maksudnya toilet SMA itu rame kan, nggak kita doang gitu. Iya. Yang biasanya nih toilet yang biasa teman-teman aku pakai nih nggak kekunci gitu. Tiba-tiba kekunci. Tapi kekuncinya dari dalam. Tapi nggak ada orang. Nggak ada orang. Sampai diintip guys dari atas. Jadi kan toilet tuh bolong nggak sih atasnya? Iya, atasnya bolong. Ya kan. Jadi kayak ya udah mereka bolong aja gitu kan. Mereka bolong. Yang lain tuh aman bisa dibuka, bisa dipakai gitu kan. Ini yang sebelah kiri ya kalau dari sini. Itu tuh benar-benar kayak kunci. Ternyata keselot gitu. Kan nggak mungkin ya kalau misalnya OB ngapain? Kurang kerjaan nggak sih? Dia manjat gitu. Iya, itu ngapain sih? Kurang kerjaan nggak sih? Dan ternyata itu toiletnya aman-aman aja, nggak ada apa-apa gitu, nggak rusak sama sekali. Jadi kayak ya udah bersih, kosong, nggak ada satu hal apapun gitu. Terus teman-temanku ini kan cheers, manjat dong mereka, kayak ngeliat nih, bener-bener keselot gitu guys, kayak iya keselot dari dalam gitu. Itu nggak tahu kenapa. Terus akhirnya mungkin sampai sekarang ya, karena aku udah nggak pernah ke SMA aku lagi. Mungkin masih sampai sekarang itu masih kekunci gitu ya guys, keselot. Aku nggak tahu lagi gimana ceritanya. Hasil kayak udah kita kalau kesana akhirnya lebih rame, nggak berdua doang, nggak yang sendiri doang. Ya benar-benar kayak kita harus ramean kayak gitu sih. Jadi sih kayak mungkin banyak ya cerita dari aku, cuman yang aku ceritain hari ini adalah itu aja. Sama ya itu aja. Karena ya namanya kita nih hidup di dunia ya, di negara ini, negara Konoha. Pasti kita hidup berdampingan gak sih, Nur? Iya, berdampingan dengan mereka-mereka yang gak bisa kita lihat dengan mata langsung gitu ya. Mungkin kita juga gak memaksakan untuk cerita ini kalian percaya, tapi ini benar-benar kejadian nyata kita, real gitu ya, apa yang kita alami. Kalian dan teman-teman semua boleh percaya, boleh enggak. Ya, yang pasti itu aja. Iya. Kalau teman-teman yang lainnya mungkin ada cerita ya, boleh di komen. Boleh banget. Iya, cerita horor-horor lainnya boleh di komen-komen. Kasih tahu ke kita gitu ya, bahwa cerita apa sih yang kalian alami, mungkin lebih gong dan lebih seram. Iya banget sih. Oke, see you in the next frekuensi 404. Dan mereka ada di sekitarnya.